Oke, selamat siang Pak Sugeng Mulyadi dan Prof. Anwar Sanusi. Gimana kabarnya Pak Sugeng dan Prof. Anwar ini? Luar biasa ini Pak Sugeng. Iya, Sehat baik Pak? Bu Dokter, Bu Dita. Oke, Prof. Anwar sehat? Alhamdulillah sehat Dokter Dita. Yes, ya Prof. Anwar dan Pak Sugeng, mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita bisa bincang-bincang mungkin di siang hari ini. Banyak orang mungkin yang sudah mengenal Pak Sugeng sebagai Dirut PT Pelindo Multiterminal dan juga Prof. Anwar Sanusi ini sebagai Kepala Barenbang di Kemenaker begitu ya. Mungkin bisa cerita sedikit Pak Sugeng dan Prof. Anwar kira-kira di luar kesibukan Pak Sugeng dan juga Prof. Anwar ini, sebetulnya Prof. Anwar dan Pak Sugeng ini sosok yang seperti apa? Mungkin biar adik-adik mahasiswa, mungkin masyarakat bisa tahu begitu sebetulnya di luar aktivitas panjenengan berdua ini apa aktivitas lainnya atau seperti apa menjalani aktivitas sehari-hari. Mungkin Pak Sugeng dulu. Iya, monggo. sebelumnya terima kasih nih Bu Dokter, Prof. Anwar Sanusi. Jadi kalau saya terkait dengan kehidupan di luar kantor ya Pak ya, biasanya kita juga punya kegiatan aktivitas di sisi masyarakat gitu Pak. Jadi kami ikut mendirikan, membangun dan melaksanakan yayasan yang itu bergerak di bidang keagamaan, ada sekolah juga, kemudian ada paguyuban kematian. Nah itu sebagai upaya untuk balancing antara kehidupan di kantor yang itu fokus dengan bisnis dan kontribusi kita kepada masyarakat. Di samping itu juga tentu harus engage dengan keluarga, anak dan istri, dan juga membangun keseimbangan antara kehidupan di kantor dengan masyarakat dan juga untuk me time. Nah, me time-nya biasanya ada olahraga. Nah, kalau saya olahraganya nih Prof, lebih ke menyesuaikan karir gitu ya. Kalau ada ngajak golf ikut golf, ngajak lari ikut lari, ya multitasking gitu aja. Tapi memang hasilnya ya so-so gitu. Tapi menarik sih. Work life balance gitu ya Pak Sugeng ya. Iya. Luar biasa nih Pak Sugeng ini tadi di luar aktivitas sehari-hari di PT Pelindo juga punya aktivitas sosial begitu ke masyarakat. Tadi ada aktivitas social service gitu ya, terkait dengan kematian gitu ya, persiapan atau yayasan yang di dalamnya untuk ada paguyuban kematian, ada pendidikan sama masjid gitu. Iya, luar biasa sekali Pak Sugeng. Kalau Prof. Anwar nih boleh cerita sedikit. Prof. Anwar, apa aktivitas di luar karir profesional? Iya, saya tentunya selain di profesional ya, saya masih tetap sebagai dosen. Saya juga masih membimbing beberapa mahasiswa terutama untuk S3 dan juga mengajar beberapa kampus baik di dalam dan di luar negeri. Kemudian saya juga sebagai Wakil Ketua Umum Kagama PP Kagama sejak kepengurusan Mas Ganjar ya sampai saat ini ketika pengurusannya Pak Basuki. Kemudian tentunya sisi lainnya ya, saya juga cukup aktif di dalam yayasan-yayasan pendidikan, terutama pendidikan keagamaan dan juga yayasan-yayasan sosial dan juga keormasan ya, terutama saya juga menjadi ya salah satu pengurus lah dalam salah satu ormas keagamaan terbesar katanya ya di Indonesia itu, meskipun saya ngurusin masalah yang terkait dengan sarjana dan juga mungkin agak mungkin adalah tentang tarekat ya. Jadi disitulah saya mengisi selain mungkin adalah aktivitas profesional saya, dan alhamdulillah ya sejak Mei 2025 sejak April 2025 ini saya kemarin kan sebelumnya di Sekjen ya, jadi Sekjen kan relatif cukup padat ya, sekarang sebagai kepala badan relatif punya kesempatan lah untuk kita melakukan eksplorasi terkait dengan hal-hal yang bisa kita lakukan di luar tugas-tugas profesional. Luar biasa, ternyata Prof. Anwar ini selain aktif di Kemenaker juga akademisi begitu ya Prof? Ya insya Allah lah. Luar biasa sekali. Oke, yang kedua mungkin yang saya mau tahu begitu, Prof. Anwar dan juga Pak Sugeng ini kan sekarang berada di pucuk sebagai leader begitu. Nah kira-kira dari sepanjang masa atau sepanjang perjalanan ini, posisi saat ini itu kalau boleh dirangkum atau disimpulkan itu sesuatu yang sudah direncanakan atau
penuh kejutan ini. Mungkin Pak Sugeng ini gimana Pak Sugeng? Iya, ini menarik pertanyaan nih, Prof. Jadi kalau saya pribadi ini cerita ininya ya, dalam sejak kecil itu saya memang sudah punya suatu target gitu, Prof. Bu Dokter. Jadi kalau kecil itu misalkan saya di tingkat SD itu harus punya suatu kriteria yang SD itu paling maju di dalam SD saya, SMP paling maju di kecamatan, SMA juga paling maju di kabupaten. Nah, waktu kuliah juga sama gitu. Nah, setelah kerja juga sama. Bayangan saya harus kerja di perusahaan nasional dan multinasional gitu. Nah, itu yang menjadi target saya, impian saya gitu. Terus kalau terkait karir itu memang dulu saya tidak punya suatu perencanaan yang lebih sistem gitu ya. Jadi intinya saya hanya punya komitmen kerja keras, integritas, dan membangun jaringan yang untuk mensupport karir saya. Nah, dengan perjalanan waktu, satu saat saya ketemu sama beberapa psikolog ya, ada yang ngajar di Jerman, ada yang di Cina gitu. Terus nggak bisa Pak Sugeng hanya berbuat baik untuk manfaat lebih besar. Bapak harus tuliskan apa yang menjadi purpose dan menjadi tujuan Bapak gitu. Makanya sejak itu saya bikin ini individual corporate journey gitu. Jadi di dalamnya itu ada suatu langkah-langkah yang kayak di dalam perusahaan itu namanya rencana jangka panjang perusahaan gitu. Tapi ini sifatnya individu gitu, Bu Dokter. Jadi individual corporate journey itu diri saya itu setelah saya di sini, saya punya target, saya di sini nggak lama nih, 2-3 tahun. Setelah 2-3 tahun itu saya bikin apa lagi nih, 2-3 tahun ke sini. Dan itu alhamdulillah ketika saya bikin itu, saya buat PPT-nya sampai saya serahkan istri saya itu, ini hampir 70-80% tercapai gitu. Yang tadi saya sampaikan bahwa setiap kali yang kita upayakan dengan sungguh-sungguh itu insya Allah mesti bisa terlaksana gitu. Jadi bayangan yang saya tulis itu hampir sama gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah direncanakan, apakah enggak, sebagian direncanakan, sebagian memang takdirnya atau purpose dan visi saya harus ke sana gitu, Bu Dokter. Tapi tetap ada yang namanya perencanaan begitu ya. Betul. Untuk mendirect ya Pak. Iya. Pak Sugeng ya, apa path-nya begitu ya. Betul. Ada path-nya, kemudian ada kejutan-kejutan begitu yang kemudian menyertai apa yang sudah direncanakan. Luar biasa ini Pak Sugeng. Kalau Prof Anwar mungkin bisa cerita sedikit Prof sampai sejauh ini perencanaannya atau kejutannya lebih banyak yang mana? Kalau perencanaan mungkin enggak ya, karena saya lebih pada waktu itu adalah impian dan cita-cita ya. Obsesi itu memang sudah saya tulis dalam hati saya. Itu menjadi sebuah semangat untuk saya. Pertama tentunya saya ingin kalau sekolah yang paling selesai lah ya, purna. Kemudian yang kedua dari sisi tentunya kalau peran ya mudah-mudahan dapat peran yang memang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Jadi kan setelah selesai kuliah kan 93, kemudian saya gabung menjadi PNS 94, 96 saya berangkat untuk kuliah sampai 96, kemudian sampai 2003-2007 ya untuk menyelesaikan. Ya alhamdulillah itu kan done ya. Terus kemudian saya untuk karir sebetulnya saya juga tidak terlalu istilahnya memiliki jangka ini harus capai enggak. Saya let it flow ya. Artinya biarkanlah itu berjalan, biarkanlah itu mengalir. Saya hanya ingin memberikan apa yang bisa saya punyai maksimal terhadap bidang pekerjaan saya. Dan alhamdulillah kalau dari sisi karir saya juga tidak pernah bermimpi menjadi seorang sekjen, karena sekjen itu kan memang betul-betul sesuatu yang sangat istilahnya ya berat ya. Ya mungkin bisa dikatakan tersesat di jalan yang benar itu saya 10 tahun Pak. Jadi sekjen di Kemendes, sekjen di Kemenaker. Nah saat ini kepala badan. Nah itu menjadi sesuatu yang menurut saya adalah kembali kepada habitus saya ya. Jadi sebagai seorang yang sebetulnya senang di dalam dunia akademik, dan alhamdulillah itu mudah-mudahan. Kalau dari sisi perjalanan karir saya mungkin tinggal 2 tahun lebih sedikit lah ya untuk menjadi masa pensiun kan. Itu inginlah istilahnya sebuah hal yang memang mungkin bisa ditiru atau mungkin bukan ditiru ya, diambil semacam pembelajaran bagi siapapun yang ingin meniti karir di dalam terutama jabatan birokrasi. Karena memang saya masih diingatkan oleh salah satu profesor dosen saya di Visipol, Anwar, bahwa semua orang itu mendapatkan rezeki sesuai dengan tingkat pendidikannya, dan seorang yang berpendidikan tinggi biasanya adalah seorang berpendidikan itu akan ditingkatkan derajatnya. Saya nggak pernah tahu derajatnya itu apa. Yang penting adalah pokoknya saya belajar dan juga tadi adalah memberikan yang terbaik dari setiap mandat yang diberikan kepada saya.
Oke, luar biasa ini Prof. Anwar ini keduanya. Jadi kalau saya belajar itu bukan hanya sukses tapi memberikan hari-harinya itu memberikan meaningful gitu ya, artinya memberikan kebermanfaatan dan kebermaknaan juga untuk semesta begitu ya. Kira-kira dari sepanjang perjalanan sampai titik ini begitu, ada nggak suatu masa di mana mungkin Pak Sugeng dan Prof Anwar ini ada di persimpangan yang susah atau istilahnya itu keraguan begitu kira-kira. Lalu kemudian ketika pada tahapan itu apa yang dilakukan? Mungkin Pak Sugeng atau Prof Anwar bisa cerita. Mungkin Pak Sugeng terlebih dahulu, ada nggak kira-kira dari mungkin ini sudah hampir 3 dekade begitu ya perjalanan karir di PT Pelindo begitu ya. Kira-kira pernah nggak ada satu titik atau satu masa keraguan begitu di karir Pak Sugeng begitu? Iya, jadi kalau di dalam journey ini kan memang banyak alternatif ya. Di dalam perjalanan kita berkarir itu dinamikanya juga cukup tinggi. Terus kemudian kita juga dalam konteks di sisi keluarga ini juga punya banyak aspirasi maupun waktu yang harus dialokasikan. Nah memang di dalam perjalanannya ada beberapa misalkan tawaran gitu ya, ya Prof Dok ya. Biasanya Pak mau nggak pindah ke perusahaan ini gitu. Terus gimana kalau misalkan ada perubahan-perubahan di dalam pola karirnya, apakah di swasta atau di BUMN gitu. Tapi kembali lagi, jadi kalau ya memang biasanya pindah dan lain-lain kan ada sesuatu yang menarik ya Prof ya. Iya, betul. Kalau nggak menarik kita nggak pindah gitu ya. Tapi kembali ke purpose kita juga sih Dok. Kalau kita misalkan niatnya tadi mengabdi kepada negara dan bangsa, ya Insya Allah itu kan tadi disebutkan oleh Prof kan manfaatnya tadi keberlanjutan dan kemanfaatan itu menjadi penting gitu. Makanya dengan upaya dan niat yang tulus ya kita konsisten dengan jalur yang ada gitu ya. Meskipun kadang-kadang ada godaan misalkan pindah atau sesuatu pun gitu. Ya kita kembalikan ke diri kita, dan kalau memang sesuatunya itu sangat 50-50 dalam pilihan, ya kita biasanya minta petunjuk sama Allah, sholat malam, terus kemudian biasanya dikasih suatu isyarat gitu ya. Oh ini yang lebih baik, ini yang lebih optimal gitu sih. Gitu Dok. Ada tetap kembali lagi ada intuisi yang mungkin suara-suara hati yang menuntun Pak Sugeng begitu ya. Nah kalau Prof Anwar pernah nggak Prof Anwar? Iya. Sampai pada persimpangan ya. Di persimpangan jalan ya Kak. Mau ke kanan atau ke kiri atau mau lurus gitu atau mau putar balik gitu Prof. Simpangnya bukannya simpang 4 ya, bisa simpang 5, simpang 7 ya. Banyak kalau macam-macam. Jadi ya sama lah, saya ketika dulu selesai doktoral saya ya, artinya kembali itu ada beberapa tawaran yang menurut saya itu sebetulnya juga menarik ya untuk berkarir di luar ya, terutama di lembaga-lembaga multilateral itu. Tapi nggak tahu ya waktu itu, ya udahlah tarikan batin saya ya, negeri di mana saya pernah betul-betul merasa berhutang itu ya harus kita lunasi dulu lah. Kita apapun yang kita miliki kita coba berikan ya. Sehingga saya juga nggak berpikir misalnya one day itu adalah misalnya dalam sebuah posisi yang saat ini adalah kita bisa capai. Karena memang waktu itu landscape politiknya itu waktu saya menjadi mengawali sebagai PNS tidak seperti saat ini. Artinya ruang-ruang untuk kita karir kayaknya tidak terlalu cerah. Nah akhirnya kan ada pilihan, kalau mau di luar lumayan lah dari sisi terutama dari sisi penghasilan ya. Tapi itu tadi ya udahlah kita kembali, dan apapun risiko ya toh Tuhan itu kan juga menguji tidak di luar batas kemampuan dari hambanya kan. Yang sering menguji di luar kan katanya dosen kan itu. Kemampuan mahasiswa. Nah, akhirnya udahlah. Tadi setia di dalam sebuah tujuan, di sebuah komitmen, udah jalani karir saya sebagai seorang birokrat. Ya birokrat, terus kemudian kita ya apapun tadi tantangan kita coba jawab dan setiap tugas kita tunaikan, dan alhamdulillah mudah-mudahan lah kita semuanya itu
apa yang sudah kita lakukan bisa menjadi sumbangsih kita terutama kepada negara yang kita cintai. Luar gitu. biasa itu. Di mana kita dilahirkan, disitulah kita akan Iya. berbakti gitu ya, Betul, membangun betul, itu. betul. Oke, luar biasa sekali nih Prof Anwar dan Pak Sugeng. Prof Anwar dan Pak Sugeng, mungkin saya itu ada 3 hal gitu ya, yang mungkin saya perlu diskusikan begitu dengan Pak Sugeng dan Prof Anwar. Ada 3 hal mungkin terkait dengan satu kompetensi, yang kemudian kedua karakter, yang ketiga itu jejaring. Kira-kira ini untuk Pak Sugeng dan Prof Anwar itu mungkin untuk adik-adik kami begitu di Universitas Gadjah Mada atau mungkin buat calon wisudawan kita begitu, 3 hal ini mana sih yang lebih penting begitu, dan mendirect mungkin membawa Prof Anwar dan juga Pak Sugeng sampai pada tahap atau posisi saat ini gitu. Monggo Pak Sugeng. Kalau saya ngelihatnya lebih ke value ya, masalah yang terkait sama kompetensi jaringan itu kan nanti di kemudian hari bisa dikembangkan. Jadi bagaimana seorang punya karakter, punya integritas dan punya komitmen. Itu sih sebetulnya yang harus kita, kalau menurut saya harus kita jaga gitu. Nah, setelah kita punya itu, kita kembangkan dari sisi kompetensi kita. Nah, ketika kompetensi kita bisa menjawab kebutuhan zaman, itu memberikan nilai tambah yang lebih optimal. Nah, itu ditambahkan juga dengan networking. Akhirnya klop gitu. Memang 3-tiganya itu harus berjalan beriringan pada akhirnya. Karena untuk mencapai sukses itu nggak lepas dari 3 tadi. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat, memberikan sesuatu kepada unit bisnis atau unit kerja kita dengan kompetensi, dengan networking dan didukung oleh core value kita yang salah satunya adalah integritas, komitmen dan terus belajar gitu. Terima kasih nih. Ini pesan yang sangat luar biasa untuk bisa disampaikan ke adik-adik mahasiswa dan juga mungkin rekan-rekan calon wisudawan. Atau Prof Anwar, bagaimana kalau dari sisi point of view-nya Prof Anwar? Jadi kalau dari POV-nya saya rasa setuju sekali dengan Pak Sugeng tadi bahwa fondasi harus kuat dulu. Ya, ini karakter kan. Makanya sebuah lembaga pendidikan terutama di tingkat dasar itu adalah karakter building itu sangat-sangat penting. Karena ini akan menentukan corak di mana seseorang itu akan terwujud ya. Artinya kalau misalnya kalau kita Dokter Dita kan sama lah, pernah juga dulu di Jepang, itu kan karakter mereka itu fighting spiritnya kan luar biasa. Ada sepatah pepatah yang sampai sekarang itu saya betul-betul pegang, yaitu Ishino Ueni Mosanen. Jadi Ishino Ueni Mosanen itu artinya di situ kami akan betul-betul ada di atas batu ini sampai kapanpun untuk sampai sampai kepada tujuan kita. Bahkan karakter tidak pernah menyerah kan. Karakter memang betul-betul di situ tough dalam segala situasi. Kemudian yang kedua, saya rasa tadi kompetensi. Ini akan sesuatu tugas yang memang institusi pendidikan, institusi pelatihan ini harus kita memberikan bekal. Baik kompetensi yang sifatnya teknikal, kompetensi yang sifatnya di situ manajerial, kompetensi leadership, kompetensi sosiokultural. Ini kan sesuatu hal yang memang harus eksis manakala tadi fondasinya sudah kuat. Nah, ini adalah kalau sudah 4 hal ini dimiliki, saya rasa dia punya modalitas yang luar biasa. Plus satu adalah connection ya. Jadi koneksi, karena kita nggak mungkin perusahaan entah individu perusahaan kita untuk diri kita sendiri. Kita maka personal relation itu juga sangat kuat. Saya melihat ya beberapa teman-teman ini kayaknya di bagian terakhir ini yang perlu kita upgrade ya. Kadangkala ya mohon maaf terlalu kuper, artinya terlalu dia hanya istilahnya bangga dengan diri sendiri tapi tidak membangun relasi. Padahal orang-orang lain itu sebenarnya memiliki sebetulnya memiliki modal biasa, tapi kan relasinya banyak. Makanya tugas agama itu connecting dot itu penting. Nah, itu menghubungkan dot-dot yang ada ini. Ya. Kami ketemu sama Pak Sugeng. Ini kan juga merupakan modalitas kan itu. Artinya ketika kita misalnya ada suatu gagasan, kita butuh misalnya apa yang harus ditopang. Kenal sama ini semua adalah mempermudah. Gitu. Luar biasa. Berarti artinya
tiga hal tadi ada sesuatu yang mungkin jadi paling penting, tetapi dua hal yang lainnya atau banyak hal yang lainnya mungkin harus mendukung itu. Mungkin ada menarik lagi. Tadi saya mungkin melihat tayangan dari baik Prof. Anwar maupun Pak Sugeng ini, rekan-rekan kita itu mungkin besok kita akan memasuki dunia kerja yang mungkin berbeda dengan zaman kita pada dulu kala gitu. Zaman saya aja mungkin sudah berbeda, apalagi zamannya Prof. Anwar atau Pak Sugeng gitu. Salah ya. I'm the oldest ya. Ini isu yang menarik itu adalah pesatnya perkembangan artificial intelligence atau AI begitu ya. Ini yang bahkan sekarang itu kita punya teman diskusi yang nggak pernah capek begitu. Betul ya. Prof. Anwar dan Pak Sugeng tidak pernah capek, tidak pernah tidur, nggak pernah bosan juga kalau ditanya. Kalau istri atau suami aja kalau ditanya terus kan juga marah begitu. Kalau ini kan teman setia ini tidak pernah capek, tidak pernah marah begitu kalau ditanya, dan jawabannya juga sangat meyakinkan gitu ya. Walaupun somehow kita tetap harus rechecking begitu apa yang disampaikan oleh artificial intelligence itu. Nah, karena itu mungkin Pak Sugeng atau Prof. Anwar begitu, jika Bapak itu ingin merekrut lulusan UGM gitu, ini saya mungkin bertanya, kita ketika akan merekrut lulusan UGM begitu hari ini begitu, atau mungkin dalam beberapa waktu ke depan, apa yang kemudian membuat Bapak berkata, saya ingin anak muda ini ada di organisasi saya. Kira-kira kemampuan apa begitu yang justru semakin bernilai ketika teknologi ini semakin canggih begitu. Mungkin dari Pak Sugeng dulu mungkin bisa sharing mungkin ya, atau nanti setelah itu Prof. Anwar bisa menambahkan, dan juga mungkin ada point of view yang berbeda mungkin dari yang disampaikan Pak Sugeng. Iya, kalau lihat dari pengembangan dan situasi terakhir ini kan selalu terus-menerus disempurnakan ya perkembangan teknologi itu, khususnya dari sisi artificial intelligence. Di dalamnya juga ada semuanya terkait sama big data, sama internet of things juga gitu. Jadi memang salah satu disruption yang paling fundamental itu, yang radikal itu ya AI itu sendiri gitu. Nah sekarang masalahnya AI ini bisa kita pakai dalam bentuk apapun. Nah orang yang bisa menggunakan AI sebagai tool dan mencapai tujuannya itu akan sukses gitu. Nah sekarang organisasi juga sama. Kalau di dalam suatu perusahaan, entitas bisnis itu kan mereka nomor satu adalah memenangkan kompetisi gitu. Nah untuk memenang kompetisi salah satunya adalah bagaimana bisa beroperasi secara efisien dan bisa meyakinkan customernya begitu. Nah AI itu bisa menjadi tool untuk mengarah ke sana. Nah makanya persyaratan dalam konteks dunia kerja sekarang tidak hanya kompetensi base, baik itu yang sifatnya dari sisi kuliahan, tapi juga bagaimana masing-masing individu itu bisa menguasai teknologi informasi untuk kebutuhan di dunia kerjanya begitu. Karena sekarang kita lihat hari ini dunia kerja baik itu yang di bagian bisnis, bagian back office itu nggak lepas dari AI juga begitu. Nah sekarang dengan dinamika AI yang tinggi, mungkin kita let's say belajar ChatGPT yang mungkin 1 bulan 2 bulan yang lalu. Nah sekarang udah muncul ChatGPT yang baru yang serinya lebih tinggi. Gemini juga sama. Bahkan integrasi dari AI sendiri itu sangat dinamis gitu. Kita dengan kombinasi misalkan dari sisi ChatGPT, Canva, atau dari sisi Gemini, atau dari sisi Microsoft yang itu juga punya AI-nya juga gitu. Jadi kadang-kadang kalau dari sisi kita itu melihatnya dari sisi mahasiswa yang sudah lulus itu harus kita cek lagi gitu. Apakah dia bisa menggunakan itu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas yang pertama, yang kedua meningkatkan inovasi dari sisi bisnis, yang ketiga memberikan value dari sisi unit kerja itu sendiri gitu. Makanya memang sekarang ya di samping kompetensi inti, kemudian teknologi informasi yang dia harus kuasai, dan juga tadi yang terakhir terkait dengan purpose-nya dia gitu. Karena sekarang anak muda ini agak unik sih kalau dibandingkan zaman kita dulu ya Prof. Kalau kita dulu kan ya punya suatu tujuan yang sudah ada aspirasi dari orang tua, dari diri, dan dari ini perusahaan. Nah kalau sekarang
kita perusahaan punya purpose, tapi memang purpose-nya perusahaan itu harus kita pastikan sama dengan purpose-nya yang individu tadi. Kalau enggak, kita tekan sedikit, kita targetin sedikit, kemudian mereka, aduh kalau gitu saya pindah ke perusahaan lain aja lah gitu. Dan mereka juga punya view yang berbeda. Bahkan di beberapa anak-anak muda sekarang, misalkan setelah lulus kuliah, saya mau istirahat dulu deh 1 tahun dulu untuk menikmati hidup me time-nya gitu. Makanya dikit-dikit healing, dikit-dikit apa gitu ya. Nah ini yang agak berbeda di culture-nya kita. Tapi sebetulnya kalau kita bandingkan komparasi dengan regional kita ya, misalkan kayak Asia Tenggara itu, di sisi kayak Singapura sama Malaysia mungkin kita udah kelewat lah ya, karena mereka sudah advance dulu. Mungkin yang sekarang yang deket itu di Vietnam. Nah Vietnam sekarang itu udah berbeda banget dengan yang dulu. Dulu kan Vietnam belajar ke Indonesia. Nah sekarang Vietnam itu ekonominya sudah tumbuh 8%, manufacturing index-nya juga cukup tinggi, kemudian produktivitas juga cukup meningkat gitu. Jadi lama-lama kalau kita nggak menyiapkan dari sisi anak-anak muda ini untuk secara global competition-nya yang lebih bagus, itu nanti Indonesia juga akan ke-shifting ketinggal dengan Vietnam. Nah kembali lagi yang tadi, jadi harapan kita sebagai pelaku industri itu bisa menopang kompetisi setingkat global gitu. Karena in the end of the day itu ya kita bersaing dengan regional maupun di global gitu sih. Jadi artinya bagaimana kita menggunakan atau orang itu menggunakan, kemudian untuk siapa dan value apa yang kemudian tetap dipertahankan. Nah kalau dari POV atau view-nya Prof Anwar ini bagaimana Prof? Tadi kan saya back to the question ya, itu adalah kalau saya sebagai pimpinan perusahaan atau pimpinan instansi, kalau seandainya ada alumni UGM, kira-kira pertimbangan apa yang harus saya lakukan di tengah tadi gencarnya AI untuk kita pilih ya. Saya rasa pertama kalau dari sisi tadi urgensi dan juga tentunya terkait dengan bagaimana kompetensi terkait dengan utilisasi AI. Ini sesuatu yang memang sudah misalnya adalah ya sudah embedded lah. Mereka sudah harus sudah terinstall di dalam dirinya. Dia harus memiliki kapasitas untuk tadi dia selalu mengupdate knowledge-nya dan juga mengupgrade skill-nya terutama terkait dengan AI. Yang kedua saya lebih bicara adalah bagaimana sebetulnya dia memiliki, kalau yang namanya adalah kalau integritas sama. Yang kedua adalah bagaimana dia memiliki tingkat daya juang untuk terus melakukan namanya continuous learning kan. Dia istilah tipe orang kan ada, tipe waduh saya sudah cukup lah, S1 saya cukup lah, sudah S2 ya. Itu tapi ada juga orang yang betul-betul dia haus terhadap pengetahuan, haus terhadap keterampilan. Ini bisa kita deteksi terkait dengan hal itu. Nah, kemudian yang ketiga tentunya adalah kalau dia istilahnya tergantung karakter pekerjaan yang nanti kita tawarkan. Karena memang skemanya pekerjaan apakah dia masuk analytical, apakah dia masuk di dalam front line yang dia harus membangun komunikasi dengan baik, ataukah dia istilahnya lebih kepada istilahnya tadi kalau back office atau mungkin di front office. Kemudian yang tidak kalah penting adalah sejauh mana dia ini artinya memiliki kekuatan untuk bisa mengembangkan dirinya dan juga nanti adalah mengembangkan perusahaannya. Ini penting menurut kami sehingga yang kadang-kala begini, teman-teman UGM itu kalau dari sisi keuletan itu luar biasa mereka, daya tahan ininya kuat. Cuman kadang-kala untuk mau muncul itu yang agak susah. Orang UGM itu terlalu nerimo. Jadi, yang ini yang saya berkali-kali saya sampaikan. Ada peluang di sini misalnya ada kan beberapa posisi kan melalui yang namanya open recruitment kan. Nah, open bidding lah orang sering katakan. Nah, itu kadang-kala disuruh ikut aja susah itu. Kalah dengan orang yang misalnya modalnya pas-pasan tapi ternyata dia nekatnya lebih kuat itu kalah kadang-kala itu. Nah ini yang harus kita encourage ya teman-teman alumni. Mudah-mudahan saya rasa Gensi Gensi UGM tidak seperti itu. Tapi menurut saya juga jangan meninggalkan nilai-nilai istilahnya dasar yang sebetulnya di situ ada merupakan karakter UGM. Basic value-nya itu harus tetap dipegang kuat gitu ya. Oke, matur nuwun sangat ini Prof Anwar. Mungkin terakhir ya, yang perlu mungkin kita diskusikan. Andai kata nih, saya coba mengajak mungkin Pak Sugeng mungkin kembali ke beberapa dekade yang lalu, mungkin Prof Anwar lebih jauh lagi begitu. Mungkin kita membayangkan ketika seorang Sugeng Mulyadi dan juga Anwar Sanusi baru lulus begitu dari jenjang sarjana begitu. Pada saat itu mungkin apa yang kira-kira akan
dibisikkan atau apa yang akan ucapan apa begitu yang akan diberikan begitu kepada seorang Sugeng Mulyadi yang baru saja lulus menuntaskan 4 tahunnya di jenjang sarjana, dan mungkin seorang Anwar Sanusi kira-kira apa yang akan ini mungkin menjadi pesan begitu bagi para calon wisudawan yang mungkin besok akan diwisuda gitu. Mungkin dari Prof Anwar terlebih dahulu, kira-kira apa Prof Anwar? Karena urut tua ya. paling senior. Yang pertama gini, dalam kalau yang perlu dibisikkan adalah pertama adalah jangan pernah menyerah. Don't never ever give up ya. Itu adalah sangat penting. Semua hal itu adalah bisa dilaksanakan kalau seandainya kita memiliki keinginan yang kuat. Tadi saya ingat apa pesannya Pak Sugeng, manjata wajata ya. Artinya itu. Terus yang kedua, istilahnya jangan puas untuk terhadap sebuah ilmu. Kalau sebuah harta silahkan ada puasnya, tapi ilmu itu boleh. Yang Anda sampai kapanpun Anda pelajari itu silahkan. Kemudian yang ketiga, kalau menurut saya adalah bangun jejaring yang seluas-luasnya. Karena adanya kita, keberhasilan kita itu bukan semata-mata karena adanya kita, kekuatan kita, tapi karena ada orang lain yang memang di situ sebetulnya tidak sadar menjadi bagian penting yang mengangkat kita. Nah itu yang itu adalah yang mereka jejaring kita. Dan yang keempat, jangan lupakan orang yang pernah berjasa kepada kita. Pesan yang sangat luar biasa sekali dari Prof Anwar ini, mungkin bagi teman-teman calon wisudawan kita dan juga mungkin adik-adik mahasiswa ini. Nah, kalau dari seorang Sugeng Mulyadi begitu, kira-kira Pak Sugeng ini apa hal yang akan dibisikkan atau ketika pada saat itu mungkin bisa membayangkan kembali hal apa yang mungkin menyemangati atau pesan apa yang mungkin bisa disampaikan gitu. Iya, sebetulnya secara garis besar sama yang disampaikan Prof Anwar tadi ya. Cuman mungkin saya ngambil dari sisi lain. Yang pertama, ketika kita lulus kita harus punya suatu mapping diri kita tadi. Sebetulnya kita itu mau kemana sih gitu. Jadi mengenali diri kita itu menjadi penting karena ini untuk hal yang strategis sepanjang hidup kita gitu. Nah, yang kedua, setelah itu kita juga punya modal besar ini sebagai lulusan UGM, karena lulusan UGM ini kan menjadi barometer, jangan sampai nanti lulusan UGM terus kemudian nggak optimal atau menjadi pengangguran di kampung gitu kan. Itu 1-2 memang saya lihat juga ada sih Pak. Tapi ya tadi kita ketika punya tanggung jawab besar sebagai lulusan UGM, kita punya purpose dan niat yang cukup kuat gitu, dan kesempatan cukup besar untuk maju dan dibantu oleh alumni yang tadi gitu. Itu sebagai individunya gitu. Yang ketiga bagaimana kita bisa mencapai sesuatu yang lebih baik melalui komitmen yang kuat, karena di UGM ini kan disampaikan bahwa semangatnya tinggi, terus kemudian kebersamaannya bagus gitu. Nah, memang kelemahannya adalah kurang berani speak up, kurang berani menunjukkan diri gitu. Makanya kalau teman-teman di UGM ada scholarship ke luar negeri, biasanya memang ya belakangan munculnya gitu, tokohnya menangnya belakangan gitu ya Prof. Padahal dari awal mestinya sudah jadi rising star gitu sih. Nah, pesannya ya tadi, kalau kita sudah punya kesempatan, punya suatu kompetensi, begitu ketemu kan menjadi star di sana gitu. Ini yang mungkin perlu siapkan oleh teman-teman gitu. Jadi balik lagi, teman-teman yang rencana ke depan setelah lulus ini harus dipersiapkan dengan matang, dibekali ilmu baik dari sisi kompetensi maupun soft skillnya, kemudian melakukan introspeksi dirinya, rencananya ke depannya seperti apa, harapannya yang tadi. Kalau di Jogja itu ada istilahnya urip itu harus urup gitu kan. Nah, itu yang menjadi penting. Kalau saya di setiap kesempatan bagaimana kita bisa memberikan manfaat bervalue pada lingkungan kita gitu. Itu harus dijaga sih, karena itu akan menjadi energi kita ke depannya gitu Pak. Ketika kita selalu bisa memberikan manfaat, pagi-pagi itu bersemangat gitu. Makanya terus terang kalau hari Senin itu saya itu lebih semangat daripada hari yang lain gitu. Karena saya punya keinginan, hari ini saya bisa berkontribusi lebih kepada lingkungan kita gitu sih. Nah, itu yang niat tulus itu yang harus ditanamkan juga gitu Bu Dokter. Iya, terima kasih sekali nih Pak Sugeng dan Prof Anwar sharing pada
pagi hari ini begitu dan sudah menyempatkan Iya. diri untuk kembali lagi atau berinteraksi dengan kami di Universitas Gadjah Mada. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Siap, Dan siap, salam Siap, sukses Dokter. juga Ya, untuk Prof. Pak Sugeng dan Prof Anwar. Ya. Makasih dok. Terima kasih.